Upaya penegakan hak asasi manusia. Semua negara di dunia telah bersepakat untuk menyatakan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang universal melalui berbagai upaya penegakan hak asasi manusia. Namun dalam pelaksanaannya dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain. Ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu bangsa akan memengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Bangsa Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan itulah, maka proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan dua hal berikut ini. Yang pertama adalah kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik harus dipertahankan dalam keadaan apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. Dan yang kedua adalah dalam pelaksanaannya pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Nah, kita akan menyimak langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam proses penegakan hak asasi manusia ini. Langkah pertama adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau kita sebut dengan Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Keberadaan Komnas HAM selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia di pasal 75 sampai dengan 99. Sedangkan wewenang dari Komnas HAM ini yaitu melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, lalu menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Berikutnya menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Dan selanjutnya adalah memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM ini. Pengaduan tersebut harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan dan identitas pengadu yang benar. Langkah strategis berikutnya ialah pembentukan instrumen HAM. Instrumen hak asasi manusia merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia biasanya berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Instrumen HAM yang berupa peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan hak asasi manusia. Berikut ini peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk untuk mengatur masalah HAM tersebut. Langkah strategis berikutnya adalah pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM menjadi dasar bagi penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik perseorangan maupun masyarakat. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Di samping itu juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Nah, sekarang mari kita mencermati dan menelaah upaya penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Upaya penanganan ini kita pilah menjadi dua, yaitu upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia dan membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Tindakan terbaik dalam penegakan HAM adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Apabila penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran HAM tidak dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Adapun tindakan pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dan berikutnya adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Upaya yang kedua yaitu membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seseorang tidak dapat menikmati hak yang dimilikinya sebelum memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Dapat dipastikan antara hak asasi dan kewajiban asasi dalam perwujudannya harus diharmonisasikan atau diseimbangkan oleh setiap orang. Lalu bagaimana caranya mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu cara yaitu dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois dapat menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Nah, upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia ini merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Sudah sepantasnya sikap dan perilaku yang kita miliki mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara menyeluruh. Sikap tersebut dapat kita tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Sebagai refleksi kita yaitu, dengan Pancasila kita diajarkan bahwa sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta. Manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat anugerahnya berupa kehidupan, kebebasan, dan harta milik. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya untuk berterima kasih, berbakti, dan bertakwa kepadanya, mencintai sesama kita manusia, memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu.
dan menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku. Baik, demikian pembahasan kita tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Selalu sehat dan terus bersemangat menjadi pribadi yang berkarakter.